Halo para sobat rantau yang di darat maupun yang di laut. Baru selesai kerja nih. Di sini sekitar jam 10 malam. Dan kita baru aja meninggalkan kota Christchurch. Kita berlayar sekitar jam 6 sore. Oke, melanjutkan video yang lalu tentang kapal pesiar. Untuk video ini saya akan bahas apa sih itu kerja di kapal pesiar dan lowongan apa aja yang ada di kapal pesiar. Untuk yang pertama, kapal pesiar itu sebenarnya seperti hotel aja yang berlayar di tengah laut. Jadi semua pekerjaan yang ada di kapal pesiar itu hampir sama dengan hotel yang ada di darat. Posisinya juga sama, ada departemennya juga sama, ada general manager, ada chief housekeeper, ada beverage manager, ada restoran manager. Terus departemennya juga sama, hampir sama, ada food and beverage, ada housekeeping, ada laundry, dan ada purchasing dan sebagainya. Untuk selanjutnya, apa aja sih lowongan yang biasanya perusahaan kapal pesiar cari untuk orang Indonesia? Mereka biasanya mencari kebanyakan itu yang di hotel departemen. Jadi yang di engine departemen atau yang di navigasi itu biasanya persentasenya sedikit, ada tapi sedikit. Sedangkan kebanyakan orang Indonesia yang kerja di kapal pesiar itu biasanya di hotel departemen, baik di food and beverage departemen ataupun housekeeping departemen. Contohnya seperti kalau di food beverage departemen ada bar waiter, ada restoran waiter, ada cafe attendant, terus ada bartender, ada asisten dining room manager dan lain sebagainya. Satu lagi yang kelupaan, di kapal pesiar itu juga ada entertainment departemen. Jadi sekarang perusahaan saya mulai banyak mencari orang Indonesia untuk bekerja di entertainment departemen. Entertainment departemen itu bertanggung jawab atas semua hiburan yang ada di kapal. Posisinya ada seperti lighting technician, sound technician, stage manager, ada lagi production. Nah itu. Terus sebenarnya prosedurnya gimana sih mereka itu bisa mencari pegawai di Indonesia? Nah, dari dulu perusahaan-perusahaan yang senior atau perusahaan kapal yang udah lama itu mereka sudah percaya bahwa sumber daya manusia Indonesia yang khususnya kerja di hospitality industry itu sangat mumpuni. Jadi perusahaan-perusahaan ini mempunyai manning agen atau agen untuk mencari pegawai di Indonesia. Contohnya misalnya ada Carnival, ataupun Holland America Line, ataupun Costa, ataupun yang lain, itu banyak sekali sekarang perusahaan kapal pesiar. Mereka punya agen sendiri yang valid tentunya yang ada di Indonesia. Nah, ketika mereka mulai membutuhkan, mereka akan mengutus atau mendelegasikan ini kepada agen manning yang ada di Indonesia. Kemudian agen manning Indonesia itu menyebarkan atau info-info lowongan yang ada di Indonesia.
bisa. Tentunya bagi kalian-kalian yang berminat untuk kerja di kapal pesiar, mungkin adik-adik saya baru aja lulus dari sekolah pariwisata atau dari LPK pariwisata atau dari atau memang dari SMA sudah berkeinginan untuk kerja di kapal pesiar, bisa mencari infonya banyak sekali di Facebook, page-page agensi-agensi kapal pesiar. Oke, seterusnya adalah syarat apa aja sih yang dibutuhkan untuk kerja di kapal pesiar. Jadi sebenarnya ini ada 2 tahapan biasanya. Ada tahapan pertama adalah saringan dari agen itu, jadi seleksi dari agen tersebut. Yang kedua adalah seleksi dari user. User itu istilah untuk kita menamakan perwakilan dari company yang akan meng-hire kita, itu namanya user. Jadi ada 2 tahap wawancara. Nah, syaratnya, syarat pertama untuk melamar itu sebenarnya sangat sederhana. Itu ijazah biasa, ijazah pendidikan pariwisata atau SMA pun bisa. Contohnya seperti saya yang kerja di restoran. Ada syaratnya itu, selain ijazah ada on the job training. Nah, on the job training biasanya minimal 1 tahun di hotel bintang 5. Di hotel bintang 5. Terus bahasa Inggrisnya juga harus lumayan, dalam arti kata aktif, menulis maupun berbicara. Itu aja sebenarnya. Jadi 1, ijazah pendidikan resmi baik dari LPK pariwisata, sekolah pariwisata ataupun pendidikan formal seperti SMA. Yang kedua itu bisa berbicara bahasa Inggris aktif, lisan maupun tulisan. Dan yang ketiga, sertifikat on the job training di hotel bintang 5 atau bintang 4 lah minimal. Nah, kemudian biasalah kurikulum vitae dan surat lamaran. Terus akhirnya kita bisa kirimkan ke agen. Nah, setelah itu agen akan menyeleksi, sekiranya kita masuk kriteria, kemudian dilanjutkan dengan wawancara tahap pertama. Untuk wawancara tahap pertama ini biasanya mereka menanyakan hal-hal yang mendasar. Ada wawancara yang berupa knowledge tentang dunia hospitality industry. Jadi seperti kalau saya yang bekerja di restoran itu wawancaranya akan seputar menu-menu standar, istilahnya menu internasional, seperti kayak apa ingredients dari Caesar salad misalnya, atau apa yang kamu tahu tentang misalnya spaghetti aglio olio, atau apa yang kamu tahu tentang Long Island Tea misalnya, ya. Terus ada lagi pertanyaan tentang standar service, misalnya kalau Anda clear up makanan Anda itu dari mana, terus kalau serving bread gimana, ya hal-hal seperti itu mendasar, table manner. Terus kemudian kalau proses itu lancar, nanti kita akan masuk ke wawancara kedua, yaitu dengan user. Nah, user pun biasanya ada 2 tahap. Yang satu adalah skill, yang satu interview. Jadi yang interview itu biasanya perwakilan HR mereka. Terus yang skill biasanya perwakilan dari restoran departemen. Pertanyaannya untuk skill biasanya sama, tentang menu knowledge. Dan yang pertanyaan dari HR interview biasanya juga
nggak begitu lama, mereka hanya menghabiskan waktu sekitar 10 menit sampai 15 menit, bahkan yang 15 menit jarang, dengan pertanyaan-pertanyaan yang standar. Seperti apa motivasi Anda kerja di perusahaan ini. Terus ada juga pertanyaan jebakan seperti apa kesalahan terakhir yang Anda perbuat misalnya. Terus kenapa tertarik memilih perusahaan ini, dan sebagainya dan sebagainya. Nah itu, jadi ada 2 tahapan. Terus ada perusahaan yang menerapkan Marlin Test. Jadi Marlin Test itu adalah seperti ujian bahasa Inggris, tapi grammar ada, terus tapi pengetahuan tentang kapal pesiar secara umum juga ada. Nah itu namanya Marlin Test. Dia menerapkan Marlin Test dengan skor minimal. Nah, ketika Anda lolos Marlin Test, otomatis Anda sudah lolos. Jadi ada perusahaan yang ada 3 tahapan. Jadi wawancara agen, wawancara user atau yang perwakilan dari company, dan kemudian Marlin Test. Terus setelah Anda lolos semua itu, sebenarnya perjalanan yang paling melelahkan adalah setelah Anda lulus interview. Karena secara otomatis ketika Anda sudah lulus interview, Anda diminta agen itu untuk melengkapi syarat-syarat yang lain. Ada banyak syarat-syarat itu dan cukup melelahkan untuk mendapatkan syarat-syarat itu. Contohnya visa. Nah, visa itu adalah syarat utama ketika Anda sudah diterima oleh company itu. Jadi ketika kapalnya beroperasi di US misalnya, Anda juga harus mendapatkan visa. Visa itu tipenya C1D visa atau visa transit. Nah, urusan visa ini, salah satu contohnya visa US ini juga lumayan rumit, ya kan? Kita harus mengisi formulir, ada syarat-syaratnya. Terus kita harus kadang juga kita harus interview. Nah, kemudian setelah interview itu kadang kita itu juga nggak 100% bisa lolos. Kadang ada yang pending, kadang ada yang memang nggak diterima visanya. Jadi nanti bisa setelah tidak lolos visa US misalnya, nanti bisa dibicarakan dengan agen. Itu hanya masalah visa. Yang kedua, setelah Anda diterima interview, Anda akan diwajibkan untuk medical check up. Nah ya, medical check up itu diwajibkan semua perusahaan kapal pesiar. Jadi semua harus dicek, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Yang pasti itu adalah tekanan darah, terus mata, pendengaran, jantung, terus juga HIV/AIDS, terus juga paru-paru, gigi, semuanya, termasuk adanya kecenderungan adanya wasir ataupun turun berok. Nah itu juga termasuk. Itu juga lumayan panjang prosesnya. Jadi kalau Anda gagal di medical di tertentu, di misalnya di kolesterol tinggi atau tekanan darah tinggi, Anda akan nanti diberi resep untuk memperbaiki hasil medical check up-nya. Setelah itu udah ada urusan visa yang pasti, terus udah urusan medical udah. Setelah itu masih ada urusan
sertifikat. Nah, ini juga panjang. Jadi sertifikat ini bukan dibutuhkan untuk bekerja di hotelnya, departemen, tapi sertifikat ini adalah diwajibkan untuk semua kru yang bekerja di kapal. Jadi sertifikat-sertifikat ini bukan hanya harus dicari untuk orang yang kerja di kapal pesiar, tapi kapal kargo, kapal minyak, kapal tanker harus punya sertifikat ini. Nah, itu ada beberapa sertifikat. Saya akan mengambil contoh 2 aja, yaitu pertama itu adalah sertifikat BST, yang kedua adalah STCW. Itu diwajibkan oleh aturan maritim internasional. Jadi setiap kru harus punya sertifikat itu. BST adalah Basic Safety Training, yaitu sertifikat yang didapat dari training untuk penyelamatan pertama pada saat kejadian emergensi di kapal. Jadi kita dilatih banyak sekali pelatihannya, itu hampir seminggu ya. Ada dilatih penanganan pemadaman api, ada dilatih juga cara kita melepaskan skoci, ada juga pemakaian life jacket, terus ada juga bagaimana cara survival ketika ada situasi darurat, macam-macam. Jadi kalau bicara tentang bekerja di kapal pesiar, mungkin yang sering ditawarkan adalah gaji yang gede ataupun bisa jalan-jalan keliling dunia. Tapi sebenarnya proses untuk ke itu sebenarnya kadang sangat melelahkan dan menyita waktu, biaya juga. Ada beberapa teman yang sampai menyerah sebelum dia akhirnya berangkat ke kapal pesiar. Jadi sebelum dia memutuskan untuk gak jadi aja, nah gitu, karena memang prosesnya sangat panjang, mulai dari lulus interview, visa, medical, cari sertifikat, itu semuanya harus dibiaya sendiri dulu. Jadi tapi setelah itu nanti setelah semuanya lengkap, pada akhirnya nanti kita tinggal menunggu yang namanya job letter atau istilahnya letter of employment. Jadi surat kontrak dari perusahaan yang diwakili agen kita. Nanti di situ dicantumkan segala macam istilahnya apa hak kita, apa kewajiban kita ada di kontrak, semua di kontrak itu. Terus juga masalah gaji, masalah asuransi dan sebagainya. Setelah itu baru mereka akan mengirimkan planning atau tanggal keberangkatan kita untuk bergabung dengan kapal. Jadi sering orang banyak nanya ke saya, berangkatnya itu kemana kok harus terbang? Jadi sistemnya adalah semua di kapal pesiar itu kita ngejar kapalnya. Misalnya sekarang kapal saya yang ada di Australia, maka saya diterbangkan dari negara asal saya untuk menyusul kapalnya di negara mana. Nah, begitu sistemnya. Nah, untuk cerita selanjutnya mungkin kita bisa bahas di video yang lain tentang apa saja sih kerja-kerja yang dasar yang ada di kapal pesiar, atau serba-serbi yang ada di kapal pesiar, atau fasilitas apa yang didapatkan oleh kru. Karena setiap perusahaan akan beda memperlakukan krunya. Contohnya ada perusahaan yang hanya membayar one way ticket, artinya mereka hanya membayari tiket pulang, tapi tiket berangkat ada yang
kru itu harus bayar sendiri misalnya. Ada perusahaan yang tidak menyediakan free wifi, jadi wifi-nya harus bayar. Tapi ada yang perusahaan yang menyediakan free wifi bagi krunya. Nah, itu perbedaan yang signifikan lah, yang perlu diperhatikan untuk calon-calon para pencari kerja di kapal pesiar. Terima kasih sebelumnya sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video serba-serbi kapal pesiar bersama Pak Gem, bapaknya Gemintang. Jangan lupa untuk subscribe jika Anda tertarik dengan kerja di kapal pesiar atau serba-serbi hidup di kapal pesiar. Terima kasih.